Nah, jadi setelah kita mendapatkan ini ya, cerita ini, kita sudah minta AI untuk membuatkan cerita kita ya atau skenarionya, dan kita sudah peroleh ini. Walaupun tentu saja ya, hasil dari AI ini tentu bisa saja tidak kita ambil mentah-mentah ya, harus kita ubah sana sini, harus kita ubah karena harus dicocokkan dengan orientasi kita. Kemudian kita akan mencari karakternya, misalnya anak SD. Kita akan cari kartun anak SD. Oke, kartun ya. Kemudian kita akan kirim ke DeepSeek untuk kita dapatkan deskripsinya ya. Jadi kita akan mencari deskripsi anak ini. Tolong buatkan. Nah, supaya nanti karakternya konsisten ya. Nanti karakternya konsisten. Mungkin nanti deskripsinya bisa jadi apakah misalnya harus pakai baju kemeja putih dengan garis. Nah, kita akan coba sekarang pakai Canva ya. Ini ya. Kemudian kita copy. Kita coba ya, karena ini yang paling penting dari AI ini adalah harus konsisten ya, karakternya harus konsisten. Coba kita buat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini bisa kita unduh ya, kira-kira ini karakternya konsisten nggak ya? Nah, ini 02. Kemudian kita lihat adegan berikutnya apa. Nah, misalnya di sini ada ayahnya ikut kampanye. Nah, ini harus kita copy ke sini ya, supaya nanti konsisten. Coba kita minta lagi. Nah, ini gambarnya kalau ikut kampanye begini. Tapi apakah ini konsisten tidak ya? Tapi kita save dulu saja ya. Yang jelas, supaya karakternya konsisten ya, ini harus diperhatikan. Ininya harus sama, promptnya harus sama ya, harus detail dan harus sama. Misalnya tadi ayahnya juga harus sama. Misalnya kalau ayahnya umur 35 tahun, bajunya apa gitu ya, itu nanti harus sama. Supaya apa? Supaya karakternya konsisten. Karena kan lucu kalau kita membuat sebuah cerita bergambar lalu karakternya tidak konsisten, kan jadi kita akan tidak tertarik ya pada cerita seperti itu. Kalau pakai AI kan sebenarnya sudah bebas dari kesalahan ejaan seperti huruf kapital, tanda baca. Biasanya sudah tidak perlu lagi terlalu pusing ya dengan itu. Nah, jadi tujuan Bapak memberi Anda tugas seperti ini adalah agar Anda nanti di sekolah dasar itu bisa mengajarkan pembelajaran menulis yang progresif ya. Tidak lagi mengarang dari nol gitu, lalu banyak salah ya. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang itu kita minta AI untuk membuat tulisan sesuai dengan tema yang kita inginkan. Jadi nanti Anda juga bahkan bisa membuat buku ya, bahkan buku ilmiah yang dibantu AI. Kalau Anda memang nanti punya kompetensi untuk itu ya, kompetensi di bidang itu. Bapak meyakini
artikel juga bisa dibuat dengan bantuan AI. Tapi yang penting apa? Temuannya asli. Temuannya itu nyata, ya. Yang penting itu temuannya. Yang lainnya dibantu AI segala macam itu menurut Bapak mengapa tidak, ya. Tapi yang penting apa? Temuannya genuine, temuannya asli. Ya, yang penting itu. Karena sebagian jurnal juga bahkan membolehkan ya dengan pernyataan. Misalnya saya menyatakan bahwa penelitian saya dibantu AI DeepSeek untuk apa? Untuk apa? Itu kita nyatakan saja. Tidak apa-apa. Yang penting kan temuan kita asli. Baru temuan kita ya, dan berharga. Pasti temuan kita harus baru, berharga ya. Ya seperti itu.